Jadi cuy, yang bener-bener jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana caranya suku ini tuh masih tetap bisa melahirkan, masih tetap bisa memiliki keturunan walaupun tanpa ada satupun pria di dalam suku mereka. Cuca yang aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Teni Amelia Putri di Teni TAP TV. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga tentunya baik-baik aja, selalu happy, selalu bahagia, jauh dari masalah apapun ya cu. Dan kali ini aku bakalan menemani kalian lagi ya. Aku bakal mengajak kalian ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Dan kali ini kita bakalan membahas tentang salah satu suku yang cukup misterius dari hutan Amazon. Kita tahu bahwa hutan Amazon yang udah misterius, dan ada lagi suku di dalamnya yang punya legenda juga yang misterius nih cu. Daripada lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ke segmen termuram, Teni ngobrolin mistis, unik, dan seram. Kalau kita dengar kata Amazon nih, pasti kita kepikiran kan cu, adanya hutan yang sangat lebat dengan sungai terpanjang di dunia dan banyak banget spesies-spesies di dalam hutan tersebut cu. Nah tapi kalian tahu nggak bahwa di dalam hutan Amazon ini terdapat beberapa misteri. Salah satunya adalah suku-suku yang tak tersentuh oleh modernisasi. Jadi mereka itu benar-benar menutup dirinya bahkan sampai dengan hari ini. Kita tahu kan cu, bahwa hutan Amazon ini memiliki luas sekitar 7 juta kilometer persegi. Jadi kebayang gak sih betapa beraninya manusia yang masih tinggal di sana. Nah di sana itu ada ratusan suku-suku cu. Anggota dari setiap suku-suku yang ada di dalam hutan ini juga pastinya orang-orang yang sangat pemberani cu. Karena mereka juga harus tetap menjadi orang yang kuat, punya bela diri yang bagus untuk tetap melindungi mereka di dalam hutan. Nah kenapa juga suku-suku ini tuh tak tersentuh sama sekali sama yang namanya teknologi? Karena ada beberapa alasan cu. Yang pertama, untuk masuk ke dalam hutan Amazon ini memerlukan perjuangan yang sangat besar cu. Membutuhkan waktu yang berbulan-bulan untuk mencari suku-suku tersebut. Jadi kenapa banyak orang yang kemudian juga nggak berani nih untuk masuk ke dalam hutan tersebut untuk mencari dan berkomunikasi kepada suku-suku tersebut. Dan kemudian cu, ada salah satu suku yang benar-benar misterius banget cu, yaitu suku wanita Amazon. Jadi cu, suku ini tuh hanya beranggotakan wanita. Mereka tuh sama sekali tidak menerima adanya pria. Mereka hidup di hutan buah, sangat mandiri dan sangat berani cu. Jadi cu, emang gak cuma di film-film aja, tapi memang di dunia nyata emang ada nih suku yang beranggotakan cuma wanita-wanita aja cu. Mereka ini benar-benar menolak adanya pria di dalam suku mereka. Bahkan kalau misalnya mereka melahirkan bayi laki-laki tersebut harus dibuang ke sungai. Parah nggak sih? Jadi kalau misalnya mereka melahirkan anak perempuan, anak tersebut akan dibesarkan dan kemudian dijadikan wanita yang tangguh. Benar-benar dididik jadi wanita tangguh yang akan bisa bertarung layaknya prajurit lelaki. Jadi mereka itu benar-benar nggak butuh banget sama sosok laki-laki. Nah di sini gue tuh jadi kepikiran gitu loh. Siapa sih pencetus dari suku ini? Apakah di masa lalu dia pernah disakiti oleh seorang pria mungkin yang bikin dia tuh jadi bener-bener dendam banget sampai dia hidup sendiri di hutan dan membuat sebuah suku sendiri yang hanya wanita aja, keturunannya pun harus wanita juga gitu loh. Bahkan cu, ada hal gila yang sering kali dilakukan oleh wanita-wanita di suku ini cu. Mereka sering kali memotong salah satu dari payudara mereka untuk menjadi seorang petarung yang hebat. Jadi alasannya memotong salah satu dari bagian dadanya ini supaya mereka tuh bisa dengan mudah memanah. Gila gak sih? Cowok aja gak segitu totalnya, bahkan memotong anggota tubuhnya untuk menjadi seorang petarung yang hebat. Nah tapi wanita-wanita ini melakukan hal tersebut cuy. Dan ini tuh gak cuman kayak isapan jempol belaka ya. Jadi waktu aku datang ke Turki, nah terus aku datang ke kota Efesus. Nah kota Efesus ini cu, banyak banget yang namanya relief-relief, di mana orang-orang terdahulu ya menggambarkan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu gitu. Jadi kayak menggambar rajanya, terus menggambar orang-orang di masa-masa saat itu. Dan kemudian ada suatu gambar di mana gambar tersebut terlihat wanita-wanita yang sedang bertarung cu. Jadi mereka sedang memegang pedang, panah, dan mereka hanya memiliki satu payudara.
Dan di situ aku sempat nanya tuh sama tour leader dan kemudian langsung dijawab. Jadi itu merupakan suku wanita Amazon yang memang mereka memotong payudara mereka untuk menjadi seorang petarung yang perkasa. Wow, di situ aku sampai yang speechless banget gitu kan. Dan makanya aku tertarik banget untuk ngebahas ini dan membagikannya ke kalian. Jadi cuy, yang bener-bener jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana caranya suku ini tuh masih tetap bisa melahirkan, masih tetap bisa memiliki keturunan walaupun tanpa ada satupun pria di dalam suku mereka. Karena ketangguhan dari suku wanita Amazon ini cuy, mereka ini benar-benar terkenal dan sangat ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekitaran hutan Amazon dan juga suku-suku lain di hutan Amazon ini. Walaupun suku wanita Amazon ini benar-benar misterius banget dan jarang kelihatan cuy. Nah, tapi ternyata mereka yang dari kecil dibesarkan menjadi wanita yang tangguh dan kemudian di usia-usia mereka yang udah pantas buat nikah nih. Jadi setidaknya mereka itu udah mengalami menstruasi dan kemudian mereka harus melakukan perjalanan. Jadi mereka keluar dari tempat tinggal suku mereka ini. Mereka melakukan perjalanan yang kemudian mereka akan mengintai secara diam-diam suku-suku yang ada kaum prianya di sana. Dan mereka akan melihat mana kaum pria yang paling perkasa di suku tersebut cuy. Dan kemudian suku wanita Amazon ini akan menyerang suku tersebut dan menculik pria yang mereka intai selama ini. Kalian bayangin betapa kuatnya suku wanita Amazon ini cuy. Mereka pun berani nyerang suku-suku yang di dalamnya itu ada pria-prianya. Dan pria-pria ini seringkali kalah dengan suku wanita Amazon ini. Kenapa mereka tetap eksis gitu loh. Mereka tetap bertahan dan berkembang biak nih. Dan kemudian setelah mereka menculik salah satu pria yang dianggap mereka paling perkasa, paling tampan gitu loh, yang bisa membuat mereka itu mendapatkan keturunan yang baik gitu loh, mendapatkan keturunan yang nantinya juga akan menjadi petarung yang hebat. Kemudian pria tersebut dibawa dan pria tersebut akan dipaksa untuk melayani wanita Amazon ini. Jadi pria tersebut harus melakukan hubungan seksual kepada wanita-wanita Amazon ataupun salah satu dari wanita Amazon ini. Yang kemudian setelah wanita dari suku Amazon ini akan positif hamil, jadi ketika mereka udah tahu bahwa mereka akan segera mendapatkan keturunan, maka pria tersebut akan dikembalikan lagi ke suku sebelumnya. Jadi pria-pria yang pernah diculik oleh suku wanita Amazon ini sebenarnya mungkin sudah terlanjur jatuh cinta juga dengan wanita yang sudah menculik dia. Jadi kayak sampai mereka punya anak gitu kan. Nah, tapi mereka tuh akan tetap dipulangkan ke sukunya. Jadi wanita-wanita Amazon ini akan tetap pada pendiriannya bahwa mereka itu tidak membutuhkan laki-laki sama sekali. Mereka hanya membutuhkan laki-laki hanya satu malam aja untuk mendapatkan keturunan. Jadi kayak ketebalikan wanita gitu loh ya. Dimana-mana wanita itu kan butuh pertanggungjawaban dari pria nih kalau terjadi apa-apa nih. Tapi ini enggak. Hanya butuh namanya aja dan kemudian lo pergi dari sini. Anjay. Jadi karena cerita-cerita dari pria-pria yang pernah diculik oleh suku wanita Amazon ini, kenapa akhirnya suku wanita Amazon ini pun semakin jadi terkenal dan semakin jadi misterius. Karena mereka itu juga tidak memberikan sinyal-sinyal bahwa mereka itu memang ada di dalam hutan Amazon tersebut. Jadi mereka itu selalu menutup dirinya sangat-sangat misterius banget dan hanya membutuhkan pria dalam satu malam itu aja. Sampai dengan sejarah tentang suku wanita Amazon ini tuh jadi misteri, apakah ini beneran ada, apakah ini hanya isapan jempol semata. Nah, tapi ternyata ada beberapa fakta yang menyatakan bahwa suku wanita Amazon ini sebenarnya memang ada di dalam hutan Amazon, tapi nggak tahu apakah sampai sekarang mereka tetap berkembang, apakah sudah tidak ada lagi. Nah, ini dia fakta-fakta tentang ditemukannya bekas-bekas dari suku wanita Amazon. Menurut para sejarawan, suku wanita Amazon ini hidupnya tuh nomaden atau selalu bergerak. Jadi mereka itu nggak selalu di satu tempat itu aja di dalam hutan Amazon, melainkan mereka itu selalu bergerak di dalam hutan Amazon tersebut. Di abad ke-19, untuk pertama kalinya ditemukan sejarah kehidupan tentang suku wanita Amazon ini. Nah, jadi pada saat tim gabungan dari Amerika dan Rusia menemukan sebuah penemuan yang luar biasa, yaitu makam yang berusia sekitar 2000 tahun, yaitu terletak di daerah luar Pokrovka
ada sekitar 150 makam wanita, dan uniknya makam tersebut itu berisikan mayat dari wanita yang menggunakan pakaian perang. Jadi mereka itu dikuburkan layaknya laki-laki menggunakan pakaian perang mereka. Itu juga dengan pedang, dengan panah, dan bahkan setelah diteliti lebih dalam ya dari tulang-tulang mereka ini, mereka memiliki luka-luka bekas peperangan. Jadi di bagian tubuh mereka itu ada bekas panahan dan juga bekas sayatan pedang. Inilah yang membuktikan bahwa mereka adalah wanita-wanita petarung yang hebat. Dan kemudian di Januari 2020 kemarin baru juga ditemukan kembali ya sejarah-sejarah tentang peradaban suku wanita Amazon ini, di mana ditemukan lagi makam-makam para wanita-wanita Amazon ini. Dan pas diteliti ya dari tulang belulangnya lagi, mereka ini berusia sekitar belasan tahun dan 20-an tahun gitu. Jadi mereka berperang tuh memang di usia-usia remaja dan usia-usia muda ya. Jadi belum sampai di usia 30-an. Jadi mereka dari belasan sampai ke 20-an gitu. Gila, seumuran-seumuran kita gitu, seumuran gue nih. Bertarung layaknya pria, layaknya prajurit. Dan kemudian yang gugur di pertarungan, mereka dikuburkan menggunakan pakaian mereka yang lengkap dengan besi-besinya gitu. Gila sih, kebayang gak sih betapa kerennya suku wanita Amazon ini? Ya karena ketangguhan dari wanita-wanita ini, para suku wanita Amazon. Mereka ini seringkali disebutkan di dalam film-film. Mereka seringkali dijadikan sebuah kisah-kisah di dalam karya-karya di dunia entertainment Termasuk kali ini aku menceritakan kembali kepada kalian. Nah, jadi kita juga nggak pernah tahu apapun yang terjadi di masa lalu, tapi ya dengan adanya fakta-fakta sejarah, semoga ini bisa memberikan penerangan juga buat kita. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga tentunya bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Dan juga jangan lupa di-share video ini ke teman-teman kalian ya ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat kalian semua yang selalu support aku. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa komen, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.